jangan dibandingkan satu sama lain. Jadi tidak ada yang lebih unggul dari siapapun. Kalau pohon tinggi, jangan dibilang dia lebih tinggi daripada pohon yang lain. Karena pohon kelapa ya begitu itu, pohon yang lainnya begitu itu. Demikian juga tejo. Soal korupsi tadi saya sangat setuju ya Mas Aji, karena terakhir saya ditanya sama anak saya yang rampak tadi itu, yang kelas 3 SD. Ya milih mana, dunia ini banyak pencuri apa tidak ada pencuri? Dia bilang gitu. Wah ya ini apa dulu ini temanya, sehingga jawabannya nanti beda-beda, saya bilang gitu. Kalau ngomong doa aku, kalau ngomong wajarnya orang hidup di desa-desa, di kampung-kampung, ya kalau bisa nggak ada pencuri. Tapi kalau kita ngomong yang lebih luas, hakikat kehidupan ini juga memang pencuri itu memang dihakikatkan untuk ada sebagai bagian dari dialektika yang Allah ciptakan. Terus dia bilang gini, kalau saya memilih di dunia banyak pencuri, dia bilang gitu. Kenapa? Lo ya terserah kalau mau mencuri, karena sebenarnya kan ada pilihan untuk tidak mencuri, dia bilang gitu. Toh dalam hidupnya ada pilihan untuk berbuat baik. Gitu. Sampai wah diarek iki lumayan nih guys, sejajar karo dijual tejo ya. Waduh, sangat terbukti kan, hari malam ini kan terbukti kan. Gitu. Di pada nomor kami. Ya enggak, saya enggak. Gini Jo, nggak minimal disamakan sabrang sih lumayan deh. Ini hari cilik loh. Ya enggak, karena yahdillahu mayyasha, ya. Wa yudhillu mayyasha, karena Allah itu tidak terserah Allah kalau mau bikin hujan, dia hujan. Pohon kena, tembok kena, genteng kena, orang kena, semua kena. Dan tidak dihitung orangnya kecil apa gede apa, umurnya berapa. Kalau Allah memberi hidayah, itu jangan diperbandingkan usianya, TK apa. Bukan Allah memberi hidayah itu. Tapi saya ingin katakan sama dia, pencapaiannya lain Tejo. Kenapa Allah memilih bahasa Arab? Itu karena juga terkait dengan rasa Arab, terkait dengan segala macam yang sifatnya yang Anda bilang tadi, Jibril tidak bisa lebih naik lagi tadi itu. Karena pencapaiannya berbeda. Kalau Anda menguasai benar Panem Bromo, Pucung, ya, Dandang Gulo segala, kemudian Anda menguasai Kiroah Sabah misalnya, itu pencapaiannya berbeda. Jadi ada saat di mana kita memerlukan nada-nada Jawa, ada saat kita memerlukan, karena pencapaiannya berbeda. Jadi prosentase vertikal horizontalnya berbeda. Jadi Jawa itu untuk kelangenan, untuk orang yang sudah tenang, sudah tidak perlu berjuang, itu Jawa sangat enak, gitu ya. Jadi itu justru orang yang sudah sukses, yang sudah pinter Jawa itu sudah sukses. Nah orang yang masih berjuang ini masih pakai Arab, bukan terpengaruh Arab, tapi metode sosialnya harus pakai itu, karena yang di depan saya ini orang-orang yang terdidiknya Islam itu sama dengan Arab, dan saya tidak ingin menghilangkan Arab. Tidak harus Arab, tapi juga tidak harus tidak Arab. Ini harus dipegang. Jangan mentang-mentang kalau kan ini Arab bukan Islam. Iya, tapi juga Islam tidak mesti Islam tidak mesti Arab. Tapi jangan terus Arab itu pasti bukan Islam. Ada satu hal yang terakhir, yang ini sebelum jam 3, teman-teman sekalian. Tadi kan saya sudah ngomong mengenai informasi dari Allah, dan itu mulai hari ini mulai Anda bersyukurlah. Kalau enggak, karena Allah kasih tahu, kita nggak tahu loh. Nama Allah saja, itu kalau kita enggak dikasih tahu kan kita nggak tahu. Dan pada hakikatnya Allah tidak bernama. Seperti Jota tadi sebenarnya ingin mengatakan kepada kita bahwa logika iman tadi loh. Jadi wong ini nek wis ndek kono iku wis gimana ya? Saya ngomong akal segala macam itu karena Anda masih pada posisi berjuang. Maka bekal utama Anda adalah akal.
selama berjuang di dunia, hanya orang Jawa kemudian yang punya teori moksho. Tolong dijelasin, moksho itu apa? Misalnya ada informasi secara kebatinan, Nyai Roro Kidul itu sebenarnya adalah manusia yang moksa sekitar 2 milenium yang lalu, upamanya gitu ya. Itu kan tidak bisa dibuktikan juga, tidak bisa diperlukan juga. Tinggal kamu ambil maknanya. Jadi kalau ada informasi apa-apa teman sekalian, jangan lantas terseret untuk membenarkan atau menyalahkan. Nanti dulu tuh, kita ambil aja manfaatnya. Misalnya Nabi Khidir. Khidir itu anak siapa? Tidak tahu toh. Bapaknya sopo gak ngerti. Punya istri apa tidak? Tidak tahu. Ya toh, lahirnya di mana? Tidak tahu. Dia orang Arab apa Persia apa Afrika? Tidak tahu kan? Apa orang Jawa, orang Sunda? Tidak tahu kan? Nah itu tidak usah diperdebatkan. Jangan terus bersikap akademis, kognitif terus. Khidir itu ambil namanya aja lah. Yang penting ada kehadiran. Di dalam dirimu itu selalu ada kehadiran Allah. Karena semua itu tajallillah. Semua itu tajallullah. Semua itu